Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemokan aplikasi pengelolaan data pelanggan. Adapun tujuan dan fungsi aplikasi ini adalah untuk pengelolaan data pelanggan pada suatu perusahaan agar terpusat pada satu aplikasi, sehingga histori perusahaan dalam menerima order dari pelanggan dapat tercatat dengan baik. Aplikasi ini nantinya digunakan oleh para sales untuk mencatatkan layanan apa saja dan siapa saja pelanggan yang mendapatkan layanan tersebut. Untuk demo aplikasi selanjutnya akan dimulai dari halaman login. Ya, perkenalkan saya Idrus Salam dengan NPM 2019-43500-255. Nah, di sini kita ke halaman login page, yaitu login sales. Dimasukkan dulu email, terus password, lalu login. Itu. Ya. Adapun login seperti itu. Oke, ada juga. Oke, di sini dashboardnya untuk sales. Adapun juga untuk login admin, masukkan juga sama email dan password, lalu klik login, itu dan masuk ke dashboard, lalu masuk ke dashboard untuk admin. Ya, selanjutnya Mas Hakim. Ya, terima kasih Mas Idrus. Melanjutkan dari Mas Idrus, di sini kita lihat sudah ada admin dashboard. Nah, untuk di sini ada menu-menu, ada menu admin, ada menu sales dan layanan. Di sini saya Hakim Amiruddin Salam dengan NPM 2019-43500-332. Di sini saya akan coba mendemokan tentang menu admin. Jadi kita mengklik menu admin. Nah, di sini ada data admin aplikasi. Terdapat text box dengan nama, email dan password. Di sini kita akan menambahkan admin ya. Kita tambahkan emailnya serta passwordnya. Kemudian kita klik tambah. Nah, dia akan muncul di tabel di bawah. Kemudian untuk mengedit data admin, kita tinggal select pada tabelnya. Kita ganti namanya menjadi Idrus. Dan kemudian kita klik edit. Nanti secara otomatis dia akan mengupdate sendiri di tabel tersebut. Kemudian untuk menghapus data admin juga sama seperti menu seperti edit, dengan cara kita klik select, tinggal kita klik hapus. Terus untuk menu cetak pun sama seperti menu edit dan hapus. Menu cetak ini untuk mencetak data-data admin telah terdaftar. Berikut adalah tampilan dari menu cetak tersebut. Ya. Kemudian untuk data sales akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya adalah menu sales. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Faisal dengan NPM 2019-43500-374. Dalam menu sales tidak jauh berbeda dengan menu admin, di mana ada text box nama, email, password, dan sama untuk di admin, sama juga seperti di admin. Di sini akan kita masukkan coba untuk Faisal, emailnya faisal@gmail.com, password, dan tambah. Sama seperti admin, ketika kita ingin mengedit inputannya adalah kita tinggal select namanya, kita rubah nama menjadi Idrus misalnya. Oke, Idrus, tinggal pencet edit, dan jika ingin menghapus sama di select
select dan bisa langsung dihapus. Oke. Untuk selanjutnya adalah menu cetak, sama seperti admin juga. Di sini akan menampilkan data-data sales yang nantinya akan digunakan untuk login dalam menu sales selanjutnya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah menu layanan akan diterangkan oleh teman kita. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Feby Haji Pangestu dengan NPM 2019-435-00210. Di menu layanan ini kita dapat menambahkan data layanan yang akan di-provide oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada satu data layanan security assessment dengan deskripsi adalah jasa pengujian sistem informasi dan di situ tertera ada harganya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu data layanan lagi. Mungkin di sini penetration testing ya nama layanannya. Nah, di sini deskripsinya untuk mencari kerentanan di suatu aplikasi. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan untuk harga dari layanan yang akan kita provide ke pelanggan. Misalkan di sini harganya 50 juta untuk sebagai contoh. Nah, setelah diisi kita bisa klik tambah untuk menambahkan data layanan. Nah, setelah ditambahkan, data layanannya akan masuk ke tabel yang ada di bawah. Nah, jika ingin melakukan edit, misalkan ada perubahan harga atau perubahan nama atau deskripsi, kita bisa select terlebih dahulu datanya. Nah, lalu mungkin kita ingin edit harga ya, mungkin harganya diubah jadi 60 juta rupiah. Nah, setelah diubah, kita klik edit. Nah, secara otomatis di tabelnya pun akan berubah harganya. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin menghapus data layanan, mungkin ini sudah tidak di-provide oleh perusahaan, kita bisa select datanya terlebih dahulu, lalu klik hapus. Oke, nah itu untuk CRUD dari layanan. Nah, selanjutnya jika kita ingin menampilkan atau ingin mencetak list-list layanan yang ada di aplikasi ini, kita bisa mengklik menu cetak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini sudah terconvert dan siap untuk dicetak. Oke, ini adalah penjelasan menu-menu yang ada di halaman login admin. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk halaman login sales. Perkenalkan, nama saya Timur Lili Santosa, NPM 2019-435-00336. Berikut adalah tampilan untuk halaman login dari aplikasi pengolahan data pelanggan yang akan digunakan oleh para sales. Nah, sales yang bisa masuk hanya sales-sales yang telah memiliki akun dan telah didaftarkan oleh admin yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini penjelasan loginnya sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kita langsung login saja menggunakan admin yang sudah akunnya sudah terdaftar. Kemudian setelah login akan menampilkan dashboard aplikasi untuk para sales. Di sini terdapat 4 menu, yaitu menu layanan, pelanggan, transaksi, dan report transaksi. Kenapa di sini juga ada menu layanan, bukannya tadi layanan juga menu layanan sudah ditemui atau ditemukan di dashboard aplikasi admin, karena di sini sales perlu tahu layanan apa saja yang dia provide dan dia jual kepada para sales. Jadi ketika kita klik menu layanan, hanya terdapat tabel yang berisi data layanan yang telah diinput oleh admin sebelumnya. Jadi si sales tidak memiliki hak untuk membuat, mengupdate atau menghapus layanan yang ada di dalam database, karena itu adalah hak akses dari administrator. Yang disediakan di sini yang dapat dilakukan oleh sales hanyalah mencetak data layanan yang akan dia provide kepada customer nantinya. Jadi untuk mencetaknya bisa klik cetak dan aplikasi akan mencetak data layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Kebetulan rencana KKP dari kelompok 5
berencana akan melaksanakan KKP di salah satu startup yang bergerak di bidang cyber security. Jadi layanan yang ditawarkan berfokus pada jasa pengamanan cyber security, baik security assessment maupun penetration test. Itu saja untuk penjelasan menu layanan di sales. Kemudian untuk menu pelanggan, selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya saya Hamdan Maulani dengan NPM 2019435008 akan menjelaskan mengenai data pelanggan. Ini merupakan form pelanggan yang fungsinya untuk melakukan manajemen data pelanggan, seperti input data pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan, dan cetak data pelanggan. Fungsinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita bisa masukkan nama, misalnya Hamdan, nick-nya 12345, nama instansinya PT Teknologi, nomor teleponnya 0812, dan yang terakhir email hamdan@gmail.com. Setelah selesai, datanya akan tertera seperti di bawah. Untuk fungsi edit, hapus, bersihkan itu sama yang seperti sebelumnya. Bisa langsung lanjut ke cetak. Ini merupakan tampilan untuk data pelanggan yang sudah di-input yang sudah siap untuk dicetak. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke form data transaksi oleh Mas Andi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha dengan NPM 201943500331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu transaksi. Di sini terdapat form tanggal mulai, di mana awal mulai transaksi, terus tanggal selesai, di mana tanggal transaksinya akan selesai, dan ada pelanggan. Pelanggan di sini bisa dipilih sesuai dengan menu pelanggan yang tadi dijelaskan oleh Mas Hamdan. Terus layanan di sini bisa dipilih sesuai dengan layanan yang pada admin dashboard tadi. Tinggal dipilih, diklik, terus klik tambah untuk menambah data transaksinya. Nanti hasilnya akan ada di tabel bawah. Selanjutnya jika ingin mengedit, kita bisa select data yang di tabel, lalu bisa mengubah tanggal atau pelanggan serta layanannya. Jika sudah, bisa klik edit. Nah, dia akan otomatis terubah. Selanjutnya untuk menghapus, kita bisa select kembali data yang pada tabel dan bisa dihapus. Nah, untuk selanjutnya menu report transaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu menu report transaksi. Perkenalkan, nama saya Dedi Kusnadi dengan NPM 201943500334. Untuk halaman report transaksi, di sini digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah diinputkan di menu transaksi. Untuk di report transaksi ini, kita dapat memilih tanggal mulai dan tanggal selesai sebagai filter terhadap data apa saja yang mau ditampilkan. Misalnya di sini, misalnya kita pilih dari tanggal mulainya tanggal 14 Agustus sampai hari ini. Kita akan melihat ada transaksi apa saja dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 28 Agustus. Di sini kita bisa tampilkan terlebih dahulu sebelum dicetak. Setelah ditampilkan, kita dapat mencetak data transaksi yang tadi telah diinputkan. Demikian hasil demo aplikasi dari kelompok 5 untuk memenuhi kewajiban kelompok 5 melaksanakan ujian akhir paket mata kuliah pemrograman visual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.